Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, kali ini saya akan membahas masih tentang konsep biologi ya. Ini masih tahap dasar pengenalan biologi. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana sejarah perkembangan dari ilmu biologi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang uh, bagaimana cara mempelajari ilmu biologi gitu ya, seperti itu. Oke, kita mulai aja ya materinya biar nggak lama. Nah, bagaimana cara mempelajari biologi? Karena kalau mempelajari biologi itu nggak sembarangan ya, maksudnya kalau mempelajari biologi itu asal nyeplak aja gitu misalkan, itu hasilnya nggak akan valid gitu. Maka mempelajari biologi juga nggak sembarangan. Ada caranya, ada caranya gitu ya. Seperti itu. Seperti apa cara mempelajari biologi? Biologi itu kan hasil dari kajian ilmiah ya. Hasil dari kajian ilmiah, hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan kita yang terdahulu gitu. Maka karena biologi itu adalah hasil dari sebuah kajian ilmiah, maka jika ingin mempelajarinya kita harus ya berpikir ilmiah gitu ya, bersikap atau berpikir ilmiah. Gitu. Apa sih itu kajian ilmiah? Apa sih berpikir ilmiah? Nah, kita akan bahas. Oke, jadi apa sih sebenarnya metode ilmiah atau kajian ilmiah itu ya? Apa sih sebenarnya? Jadi metode ilmiah itu adalah cara atau metode yang sistematis tentunya. Cara atau metode sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis, universal, dan empiris. Gitu. Contoh misalnya. Kenapa sih kok tumbuhan itu? Kenapa ya kok tumbuhan itu warnanya hijau gitu, daunnya? Itu. Mungkin karena tumbuhan itu kalau misalnya kita nggak berpikir ilmiah nih, misalkan asalnya black aja misalkan ya. Nah, mungkin itu mah udah takdir Allah aja itu mah. Gitu, itu kan. Itu mah udah takdir Allah gitu. Atau jawabnya, kenapa sih daun tumbuhan itu warnanya hijau? Ya karena mungkin dulunya adalah ibunya hulak gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dipercaya. Nah, metode ilmiah inilah adalah cara yang bisa dipercaya gitu. Gitu. Jadi metode ilmiah ini adalah metode sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Logis ya. Logis itu kan artinya masuk akal gitu. Masuk akal, bisa dipercaya kan, masuk akal. Universal, diterima oleh semua orang gitu. Universal artinya bisa diterima oleh semua orang. Tentunya kalau hal-hal yang logis pasti bisa diterima semua orang gitu. Kemudian empiris, nyata, ada, bukan ngawang-ngawang ya, ada, nyata, misalkan gitu, ada. Misalkan kita bahas tentang tumbuhan, tapi tumbuhannya sendiri nggak ada di bumi ini, kan itu ngawang-ngawang, tidak empiris gitu. Ya harus ada tumbuhan di dunia ini gitu. Kalau bahas alien ya aliennya harus ada di dunia ini gitu, di bumi ini gitu, harus ada gitu. Biar empiris gitu. Kalau nggak ada ya itu hanya awang-awang aja gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana berpikir ilmiah? Jadi berpikir ilmiah itu adalah cara berpikir yang sistematis, logis, universal, dan empiris tentunya. Seperti apa sih? Itu. Aduh, saya bingung Ustaz, nggak ngerti saya. Tenang, kalau kalian nggak ngerti nanti bisa ditanyakan di sesi live atau kalian bisa tulis di kolom komentar ya bagi yang masih belum paham. Nah, intinya gitu. Oke, misalnya nih ya, misalnya Omen ya. Omen ini lagi jalan-jalan di siang hari, terus dia nemuin tanaman kacang kedelai. Lalu Omen tiba-tiba berpikir gitu, kok bisa ya tanaman itu tumbuh bagus ya? Apa cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang kedelai? Gimana kalau cahayanya kita buat beda-beda? Gimana kalau cahayanya itu kita buat gelap
Ada yang terang, ada yang setengah terang, ada yang seperempat terang gitu ya. Gimana ya? Apa ya? Gimana buat kalian? Mana kira-kira pertumbuhan yang paling bagus? Seperti itu. Nah, disitulah Omen melakukan pengamatan ya kan. Omen lagi jalan-jalan terus melakukan pengamatan, ada tumbuhan diamati oleh Omen gitu. Nah, di situ muncul masalah. Masalahnya adalah pertanyaan-pertanyaan Omen. Jadi, apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang kedelai gitu? Nah, sekarang si Omen punya masalah, punya pertanyaan ya tentang tanaman. Menurut jawabannya apa kira-kira? Jawaban yang tepat untuk si Omen? Ada yang tahu? Kalau tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Gitu. Gimana? Mungkin stop video ini terus kalian jawab. Oke. Nah, yaudah kita bareng-bareng deh. Jadi apa namanya? Si Omen punya dua pertanyaan kan? Apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kedelai? Gimana kalau intensitas cahayanya kita buat berbeda-beda gitu? Nah, mungkin jawaban kalian mungkin sama dengan jawaban si Omen ya, macam-macam jawabannya. Si Omen juga mungkin berpikir kayak apa jawabannya si Omen itu mungkin berpikir juga. Mungkin itu semua karena takdir Allah gitu ya. Udahlah, nggak usah dipikirin, itu mah takdir Allah. Kalau cara berpikirnya seperti itu, dari dulu mungkin ilmuwan itu, kalau dari dulu ilmuwan berpikirnya seperti itu, mungkin nggak pernah ada jawaban sampai sekarang gitu ya. Nggak pernah ada tuh yang namanya klorofil gitu ya. Seperti itu. Nggak ada jawaban kenapa daun warnanya hijau. Karena takdir Allah gitu. Sampai sekarang mungkin jawabannya karena takdir Allah, bukan karena adanya klorofil gitu ya. Seperti itu. Nah ini jawaban ini ya bukan jawaban ilmiah gitu. Walaupun ya memang benar sih kalau secara agama ya benar itu karena takdir Allah gitu, takdir Allah sudah digariskan oleh Allah, sudah ditakdirkan gitu. Saya ngalah deh, enggak. Kalau urusan agama saya kayaknya ngalah. Benerin aja deh, benerin. Tapi kalau dalam urusan sains ini jawabannya tidak ilmiah ya. Misalkan tinggal Google aja kali, apa susahnya gitu. Ya iya sih benar. Cuma bayangin kalau Google juga berpikiran sama. Ya takdir Allah mungkin itu. Gak ada yang mau berpikir gitu. Gak ada yang ulul albab gitu ya. Orang-orang yang berpikir seperti itu. Nah, jadi iya memang tinggal Google aja. Tapi dari mana Google tahu jawabannya? Kan dari orang-orang yang meneliti itu kemudian mengupload jawabannya ke Google gitu kan. Nah, tentunya dari hasil ilmiah gitu. Yang dilakukan oleh peneliti yang diterbitkan tentunya. Kalau nggak diterbitkan kita nggak pernah tahu sampai sekarang hasilnya seperti apa ya. Gitu. Nah jawaban yang ketiga, si Owen itu menjawab kayak, kayaknya mempengaruhi deh. Iya sih bener jawabannya. Ya kalau kamu rasa jawabannya mempengaruhi, cahaya mempengaruhi pertumbuhan kedelai, ya kalau gitu buktikan dong, jangan spekulasi doang gitu. Nah, proses yang dinamakan ini, jadi proses-proses ini tuh ada namanya gitu. Kayak misalkan si Omen lagi berjalan, itu namanya pengamatan gitu. Kemudian si Omen itu menemukan pertanyaan, apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kedelai? Gimana kalau intensitas cahayanya berbeda-beda? Nah, ini adalah rumusan masalah. Jadi si Omen sedang merumuskan masalah. Kemudian si Omen membuat jawaban sementara. Yang jawaban ini kan harus dibuktikan gitu. Nah, kayaknya cahaya mempengaruhi pertumbuhan kedelai deh. Itu. Terus kayaknya semakin tinggi intensitas cahaya, kayaknya semakin bagus juga pertumbuhan kedelai. Nah, jawaban ini adalah jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Itu ya. Kayak tadi si Omen kan jawab, kayaknya mempengaruhi deh. Nah, itu berarti hipotesisnya dia. Jawaban sementara. Itu. Nah, jawaban sementara ini harus dibuktikan dengan riset, dengan penelitian, dengan praktikum, dengan ya berbagai macam percobaan gitu ya. Nah, Omen pun melanjutkan pembuktiannya gitu kan ya. Omen pun melanjutkan pembuktiannya. Dia mencari beberapa referensi ilmiah dari internet. Ada enggak nih? Gitu kan. Nah, ternyata ada gitu ya. Tapi referensinya udah jadul gitu ya. Udah jadul. Jadi si Omen menemukan referensi, tapi referensinya sudah jadul, mungkin tahun 2002 mungkin ya,
apakah sekarang masih berlaku gitu. Nah, Xiaoman karena kurang puas dengan hasil risetnya, barangkali kan berbeda dengan hasil riset sekarang gitu ya. Makanya dia ingin membuktikan sendiri gitu. Nah, Omen pun melakukan eksperimen. Dia menyiapkan 25 pot kacang kedelai ya. Semai kacang kedelai dengan umur dan tinggi yang seragam. Jadi dia seragamin semuanya, tingginya, kemudian umurnya diseragamin gitu ya, ditanam bareng-bareng. Kemudian nah, dari 25 pot itu dibagi ke dalam 5 perlakuan. Yang pertama, 5 pot diletakkan di tempat yang penuh cahaya atau bebas ya. Itu adalah perlakuan pertama atau perlakuan kontrol. Yang kedua adalah 5 pot itu diletakkan, 5 pot selanjutnya diletakkan di tempat yang 75% cahaya. 5 pot selanjutnya 50% cahaya, setengah cahaya. 5 pot selanjutnya adalah 25% cahaya, dan 5 pot selanjutnya yang terakhir adalah 0 cahaya atau gelap, sama sekali tidak ada cahaya. Nah, semai ini disiram setiap hari dan dicatat pertumbuhannya setiap minggu. Jadi seminggu sekali dicatat, tapi disiram setiap hari ya. Nah, penelitian ini dilakukan selama 1 bulan gitu. Nah, ini perlakuannya nih. Nah, ini hasilnya nih. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Ini ada 5 pot semaian kedelai ya, dengan tinggi yang sama tentunya. Ini semai kedelai dengan tinggi yang sama, diletakkan di tempat yang penuh cahaya, 5 pot lagi di 75% cahaya, mungkin dikasih kayak kelambu gitu ya, kelambu yang tidak terlalu tebal. Kemudian ini kelambu yang agak tebal, kelambu yang lebih tebal lagi di double mungkin ya. Nah, ini yang benar-benar gelap, ditutup plastik mungkin ya, plastik hitam yang tidak tembus cahaya seperti itu. Nah, di sini berarti ada 2 variabel nih yang bisa kita ambil. Yang pertama ada variabel bebas, ya, ada yang namanya variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa kita atur atau bebas kita atur, atau biasanya disebut sebagai variabel yang mempengaruhi, ya, yaitu si intensitas cahaya kan. Intensitas cahaya ini kan mempengaruhi pertumbuhan kedelai kan, gitu. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang bebas kita atur. Kita atur perlakuannya, misalnya intensitas cahaya, mau kita atur 100%, mau kita atur 60% itu bebas, terserah kita gitu. Bebas, tentunya dengan tujuan tertentu ya. Tentunya harus ada tujuannya, sebebas apapun harus ada tujuan. Artinya variabel yang bebas kita atur gitu. Yang mempengaruhi si variabel terikatnya tentunya. Jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikatnya apa? Variabel dependen. Dependennya apa? Yaitu tinggi tanaman. Ini yang kita lihat kan, ingin lihat. Jadi variabel hasil lah istilahnya. Hasilnya apa sih? Yang mau kita lihat apa? Variabel terikat tuh variabel yang mau kita lihat apa? Yaitu tinggi tanaman kedelai kan, yang kita hitung tinggi tanaman kan. Tinggi tanaman kedelainya kan seperti apa? Setiap minggu gitu. Nah, jadi ada variabel bebas yaitu intensitas cahaya gitu. Gitu ya. Yang kita atur berapa persen. Atau misalnya jenis pupuk. Nah, ya kan? Ada pupuk NPK, ada pupuk P, ada pupuk K, ada apa gitu. Nah, itu adalah variabel bebas. Jadi sesuatu yang kita ada tingkatannya atau ada jenisnya tuh yang mempengaruhi variabel terikat. Misalnya kita pengen mengukur, sebenarnya jadi dari judulnya aja kita udah ketahuan, misalnya pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan akar kacang kedelai. Nah, berarti pengaruh jenis pupuk. Nah, berarti jenis pupuknya itu adalah variabel bebas. Sedangkan pertumbuhan akarnya itu adalah variabel terikat. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Kalau bahasa Inggris ini biasanya disebutnya sebagai dependent dan independent variable. Yang ini independent variable, yang ini dependent variable. Ya, seperti itu. Nah, setelah 1 bulan nih, dia cek kan pertumbuhannya nih. Ada minggu ke-1 nih, baris ini minggu ke-1.
baris ini minggu kedua, baris ini minggu ketiga, baris ini minggu keempat, gitu ya. Itu dihitung pertumbuhan kacangnya seperti apa gitu, pertumbuhan tingginya seperti apa kacang kedelainya. Nah, misalkan minggu ke-1 nih pada perlakuan 100% cahaya, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ini satuannya sentimeter ya ini ya. Sentimeter. 2 cm, 2 cm, misalkan 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm gitu ya. 2 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1 cm gitu ya. Nah, ternyata di minggu kedua nih yang 100 cahaya nih 7, 7, 7,5, 8, 8, 9, minggu ketiga 16 gitu ya. Nah, sedangkan di sini nih yang 0% cahaya nih dari 2 cm ke apa nih? Ke 9 cm misalkan. 15 cm. Kok ke 0 cm ini? 0 cm ini artinya ini mati ya. Tumbuhannya ini mati, tidak ada pertumbuhan. Yang 0 ini nih, yang 0 ya. Yang 0 ini artinya mati atau tidak ada pertumbuhan. Seperti itu. Ya. Ini bisa kita lihat ini ya, seperti apa itu, ya kan? Tuh bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi begitu ya. Oke, next. Nah, ini grafiknya nih, minggu ke-1 nih, yang 100% cahaya nih yang warna kuning, 75% cahaya warna hijau, ini ya, ini keterangannya nih, keterangan warnanya. Ini bisa kita lihat nih ya. Nah, ternyata warna kuning nih di minggu terakhir ini mengalami peningkatan tinggi, sedangkan yang gelap malah turun ya. Ini awalnya yang gelap malah paling tinggi, di minggu ketiga malah dia paling tinggi yang paling gelap. Nah, tapi di minggu keempat mati, gitu ya, malah turun, itu banyak yang mati karena tidak bisa Nah, di sini dijelaskan kenapa nih? Ada analisis datanya. Jadi berdasarkan pengamatan, pertumbuhan kedelai pada perlakuan kontrol atau intensitas cahaya 100% itu mengalami pertumbuhan yang paling baik. Nah, ini kesimpulannya berarti, maksudnya ini hasil analisis datanya. Itu. Hal ini sesuai dengan penelitian Aryani. Nah, ambil dari penelitian orang lain nih misalnya, yang juga melakukan hal yang sama atau objeknya sama atau dia mencatut juga hal yang sama di situ. Nah, ambil nih jurnal penelitian. Nah, ini jurnalnya di sini nih. Ini jurnal yang saya ambil ini, jurnalnya nih. Ini jurnal resmi ya, penelitian ilmiah. Kalian bisa cross check di internet nih. Saya ngambil ini jurnal bukan jurnal abal-abal ya yang saya buat, bukan. Ini jurnalnya asli ada di internet. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian Aryani bahwa intensitas cahaya yang tinggi akan cenderung meningkatkan laju fotosintesis. Jadi saya koreksi bahwa hasil saya segini, ternyata sesuai dengan penelitian orang lain yang juga segitu gitu. Itu ya. Meningkatkan laju fotosintesis pada tingkat kejenuhan tertentu gitu. Nah, terus saya jelasin lagi di intensitas cahaya 75% dan 50% cenderung melibatkan tumbuh yang sama gitu. Hal ini dikarenakan setiap tumbuhan memiliki toleransi tertentu terhadap intensitas cahaya. Nah, ini saya mengutip pendapatnya dari Hairudin 2015 ya. Nah, jurnalnya bisa kalian lihat di sini. Ini jurnal ilmiah ini, hasil penelitian ya. Gitu. Nah, sedangkan pada intensitas cahaya 25% dan 0%, kedelai mengalami pertumbuhan drastis yang disebabkan beberapa tanaman yang mati akibat etiolasi dan tidak mampu berfotosintesis gitu. Nah, apa itu etiolasi? Nah, saya jelasin. Etiolasi terjadi karena aktivitas hormon auksin di meristem apikal yang peka terhadap cahaya matahari. Handiawan 2015 seperti itu. Jadi etiolasi itu adalah apa ya? Kalau tanaman itu nggak kena cahaya, dia tuh akan tumbuh tinggi malah. Tujuannya adalah dia merangkak ke atas sampai dia mendapatkan cahaya. Tapi batangnya itu malah kecil, malah kurus. Jadi dia tinggi tapi batangnya kurus. Jadi akhirnya nanti semakin tinggi-tinggi dia akhirnya roboh juga. Jadi kenapa kok yang digelap lebih tinggi tadi ya? Karena sengaja memang adaptasinya gitu. Jadi dia tuh meninggikan tumbuhnya dulu secara paksa. Tujuannya adalah supaya dapat cahaya. Tapi ternyata karena ditutup plastik kan, nggak mungkin tumbuhannya bisa tumbuh tinggi dapat cahaya, nggak mungkin kan gitu. Jadi malah mati ujung-ujungnya. Jadi gitu. Sebenarnya itu respon alami sih ketika tumbuhan
tidak terkena cahaya, dia akan mengalami etiolasi seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, itu analisis data yang saya lakukan. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang kedelai. Oke, ini kesimpulan pertama. Ini menjawab permasalahan. Dan intensitas cahaya berapa yang mempengaruhi? Yaitu yang 100% ya kan, memberikan pertumbuhan yang paling baik. Nah, ini sesuai dengan hipotesis. Kedua jawaban ini sesuai dengan dua pertanyaan yang saya ajukan, yang si Omen ajukan ya. Yang si Omen ajukan, apakah cahaya mempengaruhi hasil fotosintesis? Saya jawab di sini ya. Si Omen jawab nih, ya, cahaya mempengaruhi pertumbuhan tinggi kacang kedelai. Apakah intensitas berbeda mempengaruhi? Ya, intensitas cahaya yang penuh memberikan pertumbuhan yang paling baik. Nah, ini harus sesuai dengan pertanyaan. Jadi kesimpulannya itu harus menjawab pertanyaan yang ini nih. Pertanyaan yang mana? Nah, pertanyaan yang ini, kesimpulannya itu harus menjawab pertanyaan yang ini. Nggak boleh kesimpulannya melenceng dari pertanyaan, gitu ya. Seperti itu. Nah, dan karena kesimpulannya seperti itu, berarti hipotesis tadi, dugaan sementara itu diterima. Benar berarti hipotesisnya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa penelitian atau metode ilmiah yang baik dan valid adalah penelitian yang dapat diulang. Jadi kita boleh mengulang penelitian boleh, karena memang penelitian itu ditujukan untuk diulang. Boleh kita mengulang. Nah, kalau hasilnya sama dengan hasil yang dia lakukan, yang orang itu lakukan, berarti memang hasilnya valid gitu. Jika dilakukan berulang kali oleh siapapun ya, dengan kesimpulan yang sama atau mendekati sama, berarti hasil penelitiannya itu memang valid gitu. Ini misalnya contohnya, misalkan kalau misalkan kita meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang kedelai, misalnya kita teliti gitu ya, orang A misalkan, dia meneliti bahwa cahaya itu berpengaruh terhadap tumbuhan gitu. Orang B tidak berpengaruh gitu. Orang C berpengaruh, orang D tidak berpengaruh. Jadi kalau misalkan dua-duanya sama nih, orang A meneliti, orang B juga A meneliti, hasilnya sama. Oh, berarti memang hasilnya hasilnya itu memang mendekati valid. Nah, kalau berbeda-beda, nah ini dipertanyakan, apakah metodenya sudah benar, sesuai atau tidak gitu. Kalau sudah sesuai tapi hasilnya berbeda, nah berarti hasil ini bisa jadi pembanding nih. Gitu. Fakta ini mungkin saja fakta yang A ini bisa diubah oleh fakta yang si B gitu. Ya, nah inilah yang dinamakan dengan berpikir ilmiah atau metode ilmiah seperti ini. Kalian kalau mau mengajukan suatu teori itu harus ada metode ilmiahnya gitu. Biar teori kalian tuh bisa dipercaya gitu. Kalau kalian berteori tanpa metodologi ilmiah, nggak bisa gitu, ya. Nah, gitu ya. Jadi penelitian atau metode ilmiah yang baik dan valid adalah penelitian yang dapat diulang berulang kali dengan kesimpulan yang sama, gitu. Jadi penelitian itu kan kalau dalam bahasa Inggris namanya research. Itu ulang kembali, search itu pencarian, cari, berarti mencari kembali, gitu. Research lah, gitu ya. Nah, hasil penelitian inilah yang nantinya menjadi fakta saat ini yang disebarkan melalui kegiatan akademik dan sekolah gitu. Nah, berarti tadi kita sudah bahas tentang tahapan dari metode ilmiah seperti apa, mulai dari pengamatan ya kan. Ini kesimpulannya. Merumuskan masalah, ada masalah kan, ada pertanyaan di situ, ada studi pustaka, mencari referensi, apakah ada atau tidak. Kalau ada apakah memuaskan atau tidak, menjawab pertanyaan atau tidak. Terus menentukan hipotesis, jawaban sementara, dugaannya kayaknya gini deh. Tapi saya buktiin gitu, melakukan eksperimen, percobaan, mengumpulkan data dari eksperimen, melakukan analisis data, membuat kesimpulan untuk membuktikan hipotesisnya apakah sesuai atau tidak. Seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang saya kasih tugas nih. Kasih tugas ya. Sekarang buatlah sebuah penelitian atau metode ilmiah ya dengan tema bebas, tentunya temanya harus sains ya, tentang IPA gitu.
disarankan sih tentang biologi ya, bebas. Misalkan terserah kalian. Misalkan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan kedelai atau pertumbuhan harus spesifik. Misalkan terhadap pertumbuhan batang tanaman kedelai, misalkan pengaruh pestisida paklobutrazol terhadap pertumbuhan akar kedelai, misalkan. Bebas, terserah antum ya. Nggak harus kedelai, bebas. Misalkan pengaruh gitu terhadap itu, silakan ya, bebas. Nah, kerjakan pada format dokumen yang sudah disediakan. Nah, nanti saya sediakan formatnya ya, ada di link deskripsi ini di bawah. Silakan kalian download, kemudian kerjakan sesuai dengan format yang saya sudah sediakan. Gitu. Tujuannya adalah supaya formatnya seragam ya, biar kalian mengerjakannya juga seragam gitu. Gitu. Kemudian data dapat diambil dari hasil penelitian sendiri, atau kalian melakukan riset sendiri, percobaan sendiri, atau melalui jurnal atau referensi ilmiah yang ada di internet ya. Kalian bisa cari referensi ilmiah, tapi harus referensi ilmiah yang terpercaya, ya kan? Nah, karena analisis data yang dilakukan nanti harus dari jurnal atau referensi ilmiah yang terpercaya, bukan dari Wikipedia atau artikel dari blog ya. Wikipedia boleh sebenarnya, tapi referensinya harus jurnal. Jadi referensi di Wikipedia-nya itu harus jurnal gitu, atau sumber yang bisa dipercaya, atau buku atau apa gitu ya. Buku, tapi buku juga yang buatnya harus orang-orang yang memang ahli, expert di bidangnya gitu. Seperti itu ya. Nah, silakan dikumpulkan sebelum tanggal 21 Juni 2020 melalui email azharvistum@gmail.com. Oke? Nah, gitu ya. Mungkin segitu dulu materi biologi yang saya sampaikan. Oh ya, kalau kalian kesulitan mengirim email lewat lewat Google Classroom juga nggak apa-apa, ya. Lewat Google Classroom juga nggak apa-apa, atau lewat WA juga nggak apa-apa. Ngirim lewat WA juga nggak apa-apa. Tentunya kalian harus tahu dulu nomor saya kan, kalau mau ngirim lewat WA juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, baik. Sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Bagi kalian yang bingung atau pusing, nanti bisa ditanyakan di sesi live ya, atau silakan tulis di kolom komentar, biar nanti saya jelaskan seperti apa ya. Biar nanti siapa tahu nanti saya buatkan video khusus penjelasannya tentang pertanyaan-pertanyaan kalian ya, seperti apa. Oke, gitu. Sekian dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Share video ini ke orang lain, ke teman-teman kalian, ke keluarga jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.